Pasca viralnya seorang pria di media sosial dengan sengaja menukar barcode kris palsu di kotak amal di masjid kawasan Blok M, Jakarta Selatan, polisi telah menangkap pelaku Selasa dini hari. Ternyata pelaku tak hanya melakukan aksinya di masjid kawasan Blok M, namun sejumlah masjid di Jakarta. Salah satunya seperti di Masjid Al-Azhar, Jakarta Selatan ini dengan memasang kris palsu kotak amal di luar maupun di dalam masjid. Pengurus masjid mengaku pelaku merupakan orang yang sama dengan video yang viral belakangan ini. Ya, pengawasan kita akan lebih tingkatkan lagi. Dan kalau kemarin kan ternyata setelah ada kabar bahwa ada penggelapan kris itu, kami melihat CCTV. Ternyata CCTV itu terjadi tanggal 6 jam 8 pagi. Jadi ini barengan juga dengan Blok M berarti? Iya, kalau informasi dari Blok M itu katanya jam 10. Mungkin kesini dulu dia kayaknya. Sementara itu di media sosial beredar tangkapan gambar dari seseorang yang mengaku sebagai orang yang melakukan penukaran barcode kris di sejumlah masjid di Jakarta. Menurutnya aksi yang dilakukannya itu sebagai bagian dari proyek pemeriksaan. Tim Liputan iNews melaporkan. Jadi secara umum nominalnya lebih besar dan juga kan kemudahan tadi itu. Nah, tetapi jadi tadi kami sudah kemukakan cemuah, cepat, mudah, murah, aman dan handal. Kami tekankan faktor kemudahannya tadi. Tetapi ternyata di balik kemudahan itu tetap ada orang jahat. Kalau kata Bang Nafi, setiap ada kesempatan ya disitulah ada kriminalitas, waspadalah. Dan itu yang terjadi kemarin. Jadi kemarin saya baru juga ikut interview dengan TV tadi belum lama dari sini. Ada penjelasan misalkan dari humasnya Istiqlal gitu. Si pelaku sebelum menempelkan krisnya dia itu bahkan sempat sholat sunat 2 rakaat gitu. Memang agak keterlaluan pula gitu ya. Sempetnya sholat sunat 2 rakaat, kemudian dia pura-pura mau nyumbang dan kemudian menempelkan kris punya dia gitu. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah sekali lagi di balik kemudahan penggunaan kris supaya mendapat akseptasi yang luar biasa, supaya proses digitalisasi berjalan dengan cepat, supaya proses digitalisasi berjalan setelah inklusi dengan melibatkan pengusaha kecil dan rumah ibadah tadi itu, rupanya kemudahan ini juga yang dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan tadi itu. Jadi yang terjadi adalah si pelaku mendaftarkan sebagai pengguna kris dengan paling tidak yang sudah tertangkap ini ya, dengan nama restorasi masjid, dan kemudian kris yang dia punya, stiker kris yang dia punya, QR-nya kemudian ditumpuk di atas kris masjid tadi itu. Nah, jadi rupanya dengan kemudahan itu mereka punya cara mudah juga untuk melakukan kejahatan. Sehingga yang ingin saya sampaikan di sini adalah dengan kemudahan tadi itu, saya kira kita sebagai konsumen tetap harus melakukan tindakan. Mantan narapidana kasus korupsi proyek Hambalang Anas Urbaningrum hari ini bebas dari Lapas Sukamiskin, Kota Bandung. Anas keluar dari Lapas Sukamiskin pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Mantan Ketua Umum Partai Demokrat ini bebas bersyarat melalui program integrasi cuti menjelang bebas dari Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM. Selama 3 bulan ke depan, Anas diwajibkan melapor di Balai Pemasyarakatan atau Bapas Bandung sebelum dinyatakan bebas murni. Ratusan simpatisan Anas Urbaningrum padati kawasan Lapas Sukamiskin, Kota Bandung sejak Selasa pagi. Mereka datang untuk menyambut Anas usai mendekam di penjara selama 8 tahun. Beragam atribut seperti bendera organisasi, kemahasiswaan, dan ikat kepala mewarnai penjemputan Anas Urbaningrum. Anas Urbaningrum keluar dari Lapas Sukamiskin, Kota Bandung pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Anas divonis penjara atas kasus korupsi Wisma Atlet Hambalang pada tahun 2013 yang lalu. Terhadap terdakwa Anas Urbaningrum tersebut dengan pidana penjara selama 8 tahun. Usai berbagai rangkaian sidang, Anas Urbaningrum dijatuhi vonis selama 8 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah oleh Hakim Ketua Haswandi dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Tipikor dalam kasus korupsi pembangunan Wisma Atlet Hambalang tahun 2013.
Anas tengah berada di puncak karir politik ketika tersandung kasus korupsi proyek pembangunan pusat pendidikan, pelatihan dan sekolah olahraga nasional Hambalang 2013 silam. Dan ditahan pada 2014, tak lama dia pun hengkang dari Partai Demokrat. Anas dinyatakan terbukti bersalah melakukan korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Keterlibatan Anas dalam kasus ini pertama kali diungkap mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazarudin, yang juga tersandung kasus yang sama. Tak terima atas vonisnya, Anas mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Kendati dijatuhi hukuman yang lebih ringan, Anas masih tak puas. Dia mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung. 5 tahun berselang, MA mengabulkan permohonan peninjauan kembali PK yang diajukan Anas. Pada September 2020, Majelis Hakim PK menyunat hukuman Anas 6 tahun. Dengan demikian, hukuman Anas berkurang drastis menjadi 8 tahun penjara. Mahfud MD hadir sebagai Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam paparannya, Mahfud menegaskan tidak ada perbedaan data antara dirinya dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani perihal transaksi janggal 349 triliun rupiah. Data ini menurut Mahfud berasal dari sumber yang sama yaitu PPATK. Mahfud juga melaporkan pembentukan tim gabungan atau Satgas yang akan melakukan supervisi untuk menindaklanjuti transaksi janggal senilai lebih dari 349 triliun rupiah dengan membangun kasus dari awal dimulai dari laporan dengan nilai transaksi terbesar senilai 189 triliun rupiah. Rekapitulasi data LHA LHP atas transaksi keuangan mencurigakan dengan nilai agregat lebih dari 349 triliun antara yang disampaikan oleh Komite TPPU dengan data yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan tidak terdapat perbedaan. Tidak terdapat perbedaan dikarenakan memang berasal dari sumber yang sama, yaitu LHA LHP yang dikirimkan oleh PPATK. Nanti Ibu Menteri Keuangan akan menjelaskan ini dalam bentuk persandingan bahwa sebenarnya sama. 2. Jumlah 300 LHA LHP yang dikirim PPATK terdiri dari A. 200 LHA LHP dikirim ke Kementerian Keuangan dengan agregat nilai laporan transaksi keuangan mencurigakan sebesar lebih dari 275 T yang terdiri atas 92 LHA LHP statusnya proaktif PPATK dengan agregat LKTM ya, laporan transaksi keuangan mencurigakan sebesar 230. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama Ustadz-Ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim ala wahnin wa fisaluhu fiha. Kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi sejarah mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews.
Berita menarik dan faktual kami hadirkan Ada 5 untuk Anda. pilihan lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh Pemirsa, dunia. jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan Bagaimana situasi terkini Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Seorang pemuda pelaku balap liar kritis akibat menghantam mobil di Jalan Medan, Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat dini hari tadi. Korban alami luka serius di bagian kepala dan kaki. Evakuasi korban dilakukan tim medis di lokasi kecelakaan. Motor korban dan satu kendaraan roda 4 ringsek akibat kecelakaan ini. Menurut warga, korban bersama peserta balap liar lainnya melanjutkan kendaraan dengan kecepatan tinggi. Tiba-tiba motor kehilangan kendali hingga menabrak mobil yang berada tepat di depannya. Dalam keadaan kritis, korban dilarikan ke Rumah Sakit Tarakanita, Jakarta. Mereka tuh adalah pas lagi hijau, mereka sudah start langsung standing itu di jalan. Standing, start langsung, mereka langsung zigzag gitu, main balap kayak balapan liar gitu. Nah, kejadian pas lagi setengah dari ERT dari sana, terdengarlah tabrakan mobil dari polisi. Selain di Gambir, Jakarta Pusat, aksi kebut-kebutan mengakibatkan kecelakaan juga terjadi di Jalan TB Simatupang, Cilandak, Jakarta Selatan. 2 kendaraan mewah ringsek setelah menghantam pembatas jalan dan seorang pengendara ojek online. Menurut saksi mata, kedua mobil saling adu kecepatan dari arah Fatmawati menuju arah Tanjung Barat. Seorang sopir ojek online terluka dalam peristiwa ini dan telah dilarikan ke rumah sakit. Kurang tahu deh, saya tahunya dia langsung ada di sebelah kanan, terus ini. Apakah dia kebut-kebutan berdua sama mobil Fortuner itu apa bagaimana, Pak? Kayaknya sih, Bang. Temenan kah 2 mobil itu? Kalau tadi dia bilang temenan. Kasus kecelakaan ini telah ditangani oleh Satlantas Polda Metro Jaya. Hingga Selasa dini hari, puluhan warga perwakilan ahli waris tol Jatikarya masih bertahan dan menduduki ruas pintu keluar dan masuk tol Cimanggis Cibitung atau tol Jatikarya 2 dan tol Jatikarya 1. Selain menutup akses jalan tol, warga juga melantunkan sholawat dan sholat berjamaah. Sulaiman, salah satu ahli waris, mengungkapkan aksi yang dilakukan oleh puluhan ahli waris ini merupakan upaya menuntut keadilan dan hak mereka. Para ahli waris berharap uang ganti rugi yang sudah dititipkan di Pengadilan Negeri Kota Bekasi senilai 218 miliar rupiah dengan luas tanah 42.669 meter persegi dapat diberikan kepada para ahli waris. Ia dan warga mengancam akan terus menduduki tanah miliknya ini apabila haknya belum diberikan. Para ahli waris juga meminta maaf kepada para pengguna jalan tol Cimanggis Cibitung yang terganggu dengan aksi ini. Tolong sampaikan kepada pemerintah terkait dengan permasalahan kami. Kami akan menduduki tanah kami sampai hak kami dibayar. Kami tidak akan meninggalkan tempat ini sebelum hak kami dibayar. Kami memohon maaf kepada Ketua Pengadilan dan seluruh menteri terkait masalah kami. Jangan salahkan kami menduduki tanah kami. Karena kami bukan ingin mengganggu fasilitas negara atau fasilitas umum. Kami hanya ingin hak kami dibayar. Berikan keadilan kepada kami. Para ahli waris juga meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk segera membantu dan menyelesaikan permasalahan ini. Terkait pemblokiran ruas jalan tol Cimanggis Cibitung ini, rencananya pihak kepolisian Polda Metro Jaya akan melakukan mediasi. Sebelumnya diketahui akses jalan tol Jatikarya 1 dan 2 diduduki kembali oleh ahli waris. Akibat kejadian tersebut, jalan raya alternatif Cibubur macet total. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Tidak ada bayaran. Penemuan mayat wanita dengan bayinya yang baru dilahirkan menghebohkan warga 29 Maret lalu. Jasad korban yang mulai rusak ditemukan seorang pencari rumput di sebuah kebun tebu di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Kematian korban yang tidak membawa identitas sempat menjadi misteri. Dari hasil penyelidikan, polisi menangkap suami korban Bisri Mustafa. Pelaku sebelumnya berboncengan motor dengan istrinya dan terlibat cekcok karena mengetahui sang istri selingkuh.
Pelaku yang emosi kemudian menggeber motornya hingga korban terjatuh. Tindakan ini dilakukan 2 kali hingga akhirnya korban tidak sadarkan diri dan dibuang pelaku di sebuah kebun tebu. Korban pun meninggal dunia dalam keadaan melahirkan bayi. Pada saat perjalanan, Saudara Retno sempat terjatuh karena HP jatuh, lalu Saudara Retno jatuh dari motor. Setelah terjatuh, Saudara Retno dibopong kembali oleh tersangka, lalu dibawalah menuju kebun tebu ya. Di kebun tebu, Saudara Retno ditinggalkan begitu saja oleh tersangka. Pelaku terancam pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan. Tim Gegana Brimob Polda Jawa Tengah menggelar olah TKP usai terjadinya ledakan bubuk bahan petasan di belakang SD Negeri 1 Kedung Malang, Jepara, Jawa Tengah. Petugas mengambil sampel serpihan sisa ledakan untuk diuji laboratorium forensik. Akibat ledakan bahan pembuat petasan, 2 anak terluka bakar di sejumlah bagian tubuh. Kedua korban, yakni Rangga Dwi 11 tahun dan Zidan 10 tahun, masih dirawat intensif di rumah sakit. Tidak hanya itu, 5 bangunan rusak akibat ledakan bahan petasan. Polisi menetapkan pemilik bahan pembuat petasan berinisial HM 22 tahun sebagai tersangka. Jadi pelaku ini dia meracik, kemudian ada reaksi lah, ada panas, akhirnya sama pelaku ini dibawa keluar, taruh di pojokan sekolah itu. Kemudian ada anak-anak ini yang sedang mencari ember untuk digunakan sebagai alat musik tradisional. Nah, terus menurut informasi salah satu anak ini menendang ember tersebut. Nah, ini terjadi ledakan. Pelaku dijerat pasal 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan ancaman hukuman seumur hidup hingga hukuman mati. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alif Sutarto, iNews melaporkan. Beginilah situasi saat LSM Bangkit Migran Indonesia Solidaritas Amanah atau BMISA menemukan 10 wanita pekerja migran Indonesia yang disekap dan dianiaya di Jeddah, Arab Saudi pada 5 April lalu. Sebelumnya, tim LSM BMISA mendapatkan laporan dugaan penyekapan dari suami salah satu korban. Beberapa anggota BMI Arab Saudi langsung mendatangi lokasi penyekapan yang merupakan bangunan tempat peristirahatan. Perwakilan LSM juga menghubungi aparat kepolisian Arab Saudi. Namun di saat yang bersamaan, para pelaku melarikan diri melalui pintu belakang. Sempat terjadi perlawanan dari pelaku saat dipergoki tim LSM BMI. Pelaku yang berjumlah 3 orang itu berhasil melarikan diri menggunakan sebuah mobil sedan. Saat ditemukan di sebuah ruangan, beberapa korban menderita luka hasil penganiayaan, diantaranya lebam di wajah serta patah jari tangan. Salah satu korban juga mengaku mendapatkan kekerasan seksual. Para pelaku kabur dengan membawa 13 ponsel milik para korban serta uang sebesar 6.000 rial Saudi atau setara 20 juta rupiah. Kepolisian Arab Saudi kemudian berhasil menangkap 3 pelaku 2 hari kemudian atau pada Jumat 7 April. Dari hasil interogasi, ketiga pelaku merupakan warga negara Palestina. Naas, seluruh korban kini juga harus diproses secara hukum karena status masa izin tinggal yang sudah melewati batas atau overstay. Tim Liputan iNews melaporkan. Petugas gabungan di bawah koordinasi Polres Banjarnegara kembali membongkar makam korban pembunuhan berantai dukun pengganda uang Slamet Tohari alias Mbak Slamet di TPU Balun, Banjarnegara, Jawa Tengah. Pembongkaran makam dilakukan setelah petugas di Polda Jateng memiliki kecocokan data antemortem dan postmortem korban dan keluarganya. Terbaru, ada 5 korban yang teridentifikasi, yaitu Suheri, 53 tahun, dan Riani, 50 tahun, pasangan suami istri warga Kabupaten Pesawaran, Lampung. Kemudian korban ibu dan anak atas nama Teresia Dewi, 48 tahun, dan Okta Ali Abrianto, 32 tahun, asal Magelang, Jawa Tengah. Serta Mulyadi Pratama, 46 tahun, warga Ilir Barat, 1 Palembang, Sumatera Selatan. Kelima jenazah korban yang baru teridentifikasi selanjutnya dibawa ke RSUD Banjarnegara menunggu dijemput pihak keluarga korban. Kami dari Polres Banjarnegara, dari Kodim, dari Koramil, Polsek,
kemudian termasuk dari relawan juga, ada Banser, Pokam, semua yang perangkat-perangkat desa yang ada di sini. Di wilayah Banjarnegara semua turut bahu-membahu membongkar korban, di mana korban 4 ini alhamdulillah sudah teridentifikasi. Mohon maaf, korban 5 ini sudah teridentifikasi. Hingga Senin malam, total jenazah korban pembunuhan berantai Mbah Slamet yang berhasil teridentifikasi berjumlah 8 orang. 3 pertama yang teridentifikasi adalah Parianto asal Sukabumi, pasangan suami istri asal Lampung, Irsat dan Wahyu Triningsi. 4 jenazah lainnya masih dalam proses pencocokan data antemortem dari keluarga pelapor dengan data postmortem yang dimiliki oleh tim DVA Polda Jawa Tengah. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit, iNews melaporkan. Berita menarik dan faktual kami hadirkan Ada untuk 5 Anda. pilihan lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh Pemirsa, dunia. jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan Bagaimana situasi terkini Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif Masuk ke rekening Yosua sebesar 99 triliun rupiah. mengupas isu-isu terhangat. Eliezer, sehat selalu. Ya. Naiki mobil tahanan saya akan masuk ke tender sana. Muatannya akan dijawab tuntas dan berkelas. Dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang? Boleh. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 9 malam. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri bukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi sejarah mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Beginilah situasi saat LSM Bangkit Migran Indonesia Solidaritas Amanah atau BMISA menemukan 10 wanita pekerja migran Indonesia yang disekap dan dianiaya di Jeddah, Arab Saudi pada 5 April lalu. Beberapa anggota BMI Arab Saudi langsung mendatangi lokasi penyekapan yang merupakan bangunan tempat peristirahatan. Perwakilan LSM juga sempat menghubungi aparat kepolisian Arab Saudi. Namun di saat yang bersamaan, para pelaku melarikan diri melalui pintu belakang. Sempat terjadi perlawanan dari pelaku saat dipergoki tim LSM BMISA. Pelaku yang berjumlah 3 orang itu berhasil melarikan diri menggunakan sebuah mobil sedan. Saat ditemukan di sebuah ruangan, beberapa korban menderita luka hasil penganiayaan, diantaranya lebam di wajah, serta patah pada jari tangan. Salah satu korban juga mengaku mendapatkan kekerasan seksual. Para pelaku kabur dengan membawa 13 ponsel milik para korban serta uang sebesar 6.000 rial Saudi atau setara 20 juta rupiah. Kepolisian Arab Saudi kemudian berhasil menangkap 3 pelaku 2 hari kemudian atau pada Jumat 7 April. Dari hasil interogasi, ketiga pelaku merupakan warga negara Palestina. Nahas, seluruh korban kini juga harus diproses secara hukum karena status masa izin tinggal yang sudah melewati batas atau overstay. Tim Liputan iNews melaporkan. Dalam putusannya, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menyatakan bahwa PN Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara tersebut. Sementara putusan banding itu menganulir putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang sebelumnya mengabulkan gugatan Partai Prima. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan bahwa KPU melakukan perbuatan melanggar hukum dalam saat melakukan verifikasi, sehingga menyebabkan Partai Prima tidak lolos. Dalam putusannya, PN Jakarta Pusat memerintahkan KPU menunda pemilu 2024 dalam jangka waktu 2 tahun 4 bulan 7 hari. Kapan diberitahukan ya itu
Putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat semua dibatalkan. Termasuk penundaan pemilu apa yang diistilahkan oleh orang awam sebagai penundaan pemilu, meskipun bahasa amarnya itu penundaan tahapan pemilu dan sebagainya, itu semua menjadi batal. Karena amar terakhir dari putusan pengadilan tinggi adalah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Koalisi besar yang tengah dibangun oleh sejumlah partai politik kini mulai menyusun kekuatannya. Koalisi besar akan terus membangun fondasi yang akan mewakili koalisi besar pada Pilpres 2024 mendatang. Pembahasan koalisi besar ini juga menjadi agenda utama dalam silaturahmi kebangsaan antara Partai Perindo dan Partai Golkar di DPP Partai Golkar Palmerah, Jakarta Barat. Terus ada wacana fondasi yang sudah terbangun, koalisi besar. Nah, tentunya dengan melihat ini kita tinggal tunggu sikapnya Perindo seperti apa. Ya, dia kan sedang melihat ini. Yang jelas yang sudah ada KIB, KAKIR. Ada satu prinsip yang sama dalam pembahasan tadi bahwa untuk membangun negara yang besar ini diperlukan sebuah koalisi partai yang sangat besar. Tidak hanya 1-2 partai. Jadi kebesaran koalisi itu akan membuat percepatan pembangunan yang selama ini digagas oleh Pak Jokowi. Kekuatan koalisi besar dinilai mampu mengamankan stabilitas politik demi menjaga keberlangsungan pembangunan demi kesejahteraan rakyat Indonesia. Dari Jakarta, Kevin Pakan, Eri Nugraha, Hoirudin, iNews melaporkan. Saja menyelesaikan perkuliahan, berhubung sudah mendekati waktunya berbuka puasa, maka saya sesaat lagi akan menuju ke Myeongdong untuk mencari restoran halal atau jajanan halal yang ada di sana. Mari ikuti saya. Ramadan di Korea Selatan memberikan tantangan yang berbeda. Bila di Indonesia mudah menemukan makanan halal, tidak dengan di Korea Selatan. Sore ini saya dan teman-teman memutuskan untuk berburu makanan halal untuk berbuka puasa di kawasan Myeongdong. Sekitar 200.000 umat muslim yang ada di Korea Selatan. Tradisi Ramadan di sini pun terasa unik. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk ngabuburit di sekitar wilayah Myeongdong. Wilayah ini terkenal dengan pusat perbelanjaan dan juga jajanan. Saya juga akan mengajak Anda untuk mencicipi masakan halal yang ada di daerah ini. Seperti apa keseruannya? Mari ikuti saya. Sebagai pusat perbelanjaan dan street food, kawasan Myeongdong tidak pernah sepi pengunjung. Berbagai jenis makanan bisa ditemukan di sini, seperti chicken stew, Korean egg bread, seafood, hingga berbagai macam buah-buahan. Makanan halal di sini memiliki logo halal. Kami pun menjatuhkan pilihan untuk berbuka puasa di sebuah restoran yang menjual makanan halal di kawasan Myeongdong. Kampungku adalah restoran asal Malaysia yang menjual tidak hanya makanan khas Korea Selatan, tetapi juga menu Asia Tenggara. Ya pemirsa, akhirnya sudah waktunya berbuka puasa di sini. Setelah pencarian panjang, akhirnya kita memutuskan untuk makan bersama, buka puasa bersama di restoran kampungku di sekitar daerah Myeongdong. Sore hari ini saya memilih kimchi and tuna stew untuk menu buka puasa saya sore hari ini. Saya akan lanjut makan, menikmati hidangan yang sudah tersaji di meja ini. Sementara sekian laporan dari saya dari Seoul, Korea Selatan, Nugroho Arif. Berita menarik dan faktual kami hadirkan Ada untuk 5 Anda. pilihan lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh Pemirsa, dunia. jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan kapal. Bagaimana situasi terkini Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews.
pagi hari ini. Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Roraima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, inhale angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Minibus hancur tabrak truk tangki berhenti. Hindari macet, warga mudik lebaran lebih awal. Asiknya ngabuburit di pemandian air panas. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya menjumpai Anda melalui iNews Sumsel, Kamis 13 April 2023. Selain 3 berita utama tadi, berbagai informasi menarik lainnya akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Anggi Pradita, berikut iNews Sumsel selengkapnya. Kita awali berita pagi ini pemirsa, sebuah minibus menabrak truk tangki yang sedang berhenti di pinggir jalan. Akibatnya, minibus tersebut rusak berat di bagian depan, sedangkan pengemudi mengalami luka di kepala. Kecelakaan lalu lintas ini terjadi di Jalan Residen Abdul Rozak, Ilir Timur 2, Palembang. Akibatnya, korban Salim, 64 tahun, pengemudi minibus mengalami luka di bagian kepala dan memar bagian dada. Kejadian bermula saat minibus bernopol BG 1778DQ melaju dari arah Simpang Kesuma Bangsa mengarah Simpang Patal. Setibanya di lokasi kejadian, tiba-tiba minibus tersebut menabrak truk tangki yang sedang berhenti di pinggir jalan. Petugas lantas melakukan olah TKP, mengamankan minibus serta truk tangki bernopol BG 8354MX yang dikemudikan Zulfahri, warga Teluk Glab, Ogan Komri Ilir. Saya kurang tahu, saya lagi stop langsung ditunggu aja. Oh, kondisi abang tadi lagi stop di pinggir. Tiba-tiba langsung dihantam dari belakang ya? Oke. Tadi bisa langsung tolong korban, bawa langsung ke rumah sakit. Orang berapa penumpang? Sendiri. Sendiri. Kalau abang tujuan mau kemana? Saya mau ke 12. Mau ke KM 12 ya? Berarti penumpangnya sendiri dia bang? Sendiri. Siap. Petugas diminta tegas soal larangan truk parkir di tepi jalan karena kerap kali mengancam keselamatan pengendara lain, bahkan menelan korban jiwa. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, satu keluarga di Muara Enim nyaris mengalami luka setelah sepeda motor yang ditumpanginya diserempet kereta angkutan batubara yang hendak menuju Tanjung Enim. Dan baru terjadi di perlintasan kereta api. Kelalaian pengguna jalan serta tidak adanya penjaga pintu perlintasan kereta api kembali terjadi. Kali ini satu keluarga merupakan warga desa Tanjung Jambu, Kabupaten Lahat, terserempet kereta api pengangkut batubara milik PT KAI di perlintasan Pelitasari, Kelurahan Pasar 1. Peristiwa terjadi sekitar pukul 12 siang, berawal saat wasit yang mengemudikan kendaraan dengan nomor polisi BG 3983 EAG berboncengan dengan sang istri Rita serta kedua anaknya hendak menuju ke rumah salah satu anaknya di Pelitasari. Saat melintas di lokasi, korban yang sempat diperingatkan oleh warga tetap nekat menyeberang rel, padahal saat itu ada kereta api melintas tidak jauh dari motornya. Akibatnya keempat korban mengalami luka-luka dan motor yang ditumpangi sempat terseret sekitar 10 meter dari lokasi. Warga sekitar yang mengetahui kejadian langsung membawa keempat korban ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Jadi tiba-tiba mereka masih ngonyor itu? Yo, aku tulang kapal ini. Bu, itu ada sepul. Masih itu? Ini orang ke kanan, masih bayar berlaju. Sepulnya dekat situ, adalah wong nengok. Langsung itu kan nggak nengok lagi yang ke situ. Itu. Langsung ke sana? Langsung tombol sepul itu baru tahu saya.
Korban yang dibawa ke rumah sakit langsung mendapatkan pertolongan. Sementara itu perlintasan yang sudah dipasang palang pintu perlintasan tidak ada petugas yang berjaga. Padahal sebelumnya lokasi ini kerap terjadi kecelakaan. Dari Muara Enim, Edwin Syah Satria, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, diduga akibat bermain korek api, sebuah rumah di Jalan Kiai Haji Azhari, Kelurahan 11 Ulu, seberang Ulu 2 Palembang, ludes terbakar. Material bangunan tersebut terbuat dari kayu, membuat bangunan rumah begitu cepat ludes terbakar. Api melalap sebuah rumah di Jalan Kiai Haji Azhari, Lorong Aneka, RT 07, Kelurahan 11 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 2 Palembang, Selasa sore. Bangunan rumah yang terbuat dari kayu dan angin kencang membuat api begitu cepat membesar. Sejumlah warga sekitar berjibaku menggunakan alat seadanya berupa ember bersama petugas pemadam kebakaran Kota Palembang memadamkan api. Sementara ratusan warga lainnya menyaksikan peristiwa kebakaran tersebut. Menurut warga, api diduga berasal dari ulah seorang anak bermain korek api dan menyambar kompor gas, sehingga menimbulkan percikan api pada dinding rumah yang terbuat dari material kayu dan mengakibatkan kebakaran. Ada kebakaran di Lorong Aneka, jadi kami langsung menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran Kota untuk bersama masyarakat untuk memadamkan rumah tersebut. Dari pantauan kita mungkin tahu bang penyebab apa terjadi kebakaran ini bang? Informasi awal ada anak yang punya rumah menghidupkan korek api. Korek api. Tanya pemilik rumahnya tahu api sudah ini besar. Sudah besar, Terus kayak mana tadi ada ledakan atau ada kayak mana nyamber kayak mana? Maksudnya? Mungkin tadi ada cerita dari tuan rumah kayak mana tadi? Udah kate. Iya. Tiba-tiba api besar Dia tiba-tiba besar dia. Teriak tunggung baru sadar dia. Ada Pak RW tadi lewat kan. Peristiwa ini masih dalam penyelidikan petugas kepolisian Seberang Ulu 2. Kerugian pemilik rumah diperkirakan puluhan juta rupiah. Dari Palembang, Muhammad Riza Fahlevi, iNews melaporkan. Hindari macet warga mudik Lebaran lebih awal. Informasinya akan kami hadirkan seusai jeda. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama Ustadz-Ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim ala wahnin wa fisaluhu fi Kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti aku. Syarat manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri bukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi sejarah mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapkan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan kapal. Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau Raima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, inhale angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Eksklusif untuk Anda.
Investigasi eksklusif. Masuk ke rekening Yosua. Iya. Sebesar 99 triliun rupiah. Mengupas isu-isu terhangat. Eliezer, sehat selalu. Ya. Naiki mobil tahanan saya masuk ke tender sana. Muatannya akan dijawab tuntas dan berkelas. Dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang, Bu? The Prime Show with Aiman. Setiap Rabu pukul 9 malam. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam iNews Sumsel. Meski Hari Raya Idul Fitri masih lebih sepekan lagi, sejumlah warga di Kota Palembang memilih untuk melakukan mudik lebih awal. Pemudik ingin menghindari kemacetan di perjalanan serta mendapat harga tiket yang belum terlalu mahal. Sejumlah warga Palembang memilih untuk melakukan mudik lebih awal. Sejumlah pul bus antar kota antar provinsi telah dipadati para pemudik yang ingin pulang ke kampung halaman, seperti terlihat di pul bus Rosalia Indah Jalan Soekarno-Hatta, Palembang. PO bus ini jadi pilihan para pemudik dengan daerah tujuan ke Pulau Jawa dan kota lainnya di Sumatera. Tahun ini perusahaan menyiapkan sebanyak 9 armada yang melayani trayek menuju Jakarta, Solo, Klaten, Madiun, dan Surabaya. PO Bus telah menerapkan kenaikan tarif secara bertahap sebanyak 100 hingga 200 ribu sejak 10 April 2023. Sedangkan tarif batas atas tertinggi dikenakan mulai 20 April hingga awal Mei. Untuk trayek perjalanan Palembang-Solo, tarif normal Rp570.000 naik menjadi Rp820.000. Hingga keberangkatan bulan Mei, tiket lebaran sudah habis terjual. Kemungkinan sampai bulan Mei, Mas. Dan tiketnya ini habis sampai tanggal Mei. Oh, sampai Mei udah habis nih? Iya. Ini ada naik harga ya? Ada. Berapa persen? Kalau kita bertahap, mulai tanggal 10 hari ini sampai tanggal 15 naik 100 sampai 200 ribu. Nanti top tarifnya mulai tanggal 20 sampai tanggal Mei. Brebes. Brebes. Jawa Tengah. Ini kan lebaran masih 2 minggu lagi nih. Kenapa nih mudik sekarang? Takut macet, kelamuan. Jadi pilih lebih cepat, lebih awal biar gak macet. Takut kehabisan tiket juga ya? Harga tiket berapa sekarang? 615 kalau nggak salah. Biasanya berapa? Biasanya sih paling 500-an ya. Arus mudik tahun ini diperkirakan terjadi mulai H-3 Lebaran atau 19 April 2023 dengan puncak arus mudik pada 21 April 2023. Dari Palembang, Muhammad Riza Fahlevi, iNews melaporkan. Pemirsa, tiket kereta api ekspres melalui stasiun Batu Raja habis terjual menjelang 1 pekan Hari Raya Idul Fitri. Antusias warga mudik di beberapa kota terlihat dari ludesnya tiket tersebut. Satu pekan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, dampaknya disambut antusias warga di Ogan Komering Ulu. Arus mudik melalui jalur kereta api, khususnya tiketnya telah habis terjual. Kepala Stasiun KA Batu Raja Abdullah mengungkapkan, arus mudik melalui jalur kereta api mengalami peningkatan. Terbukti saat ini sebanyak tiket keberangkatan mulai tanggal 12 April sampai 2 Mei mendatang sudah habis terjual. Khususnya untuk jurusan Batu Raja Kertapati dan sebaliknya, pemesanan dilakukan secara online sejak 45 hari sebelum hari keberangkatan. Namun tingginya permintaan masyarakat ini tidak membuat pihak kereta api Batu Raja melakukan penambahan gerbong kereta. Mereka tetap menerapkan normal seperti hari biasanya, yakni 5 gerbong kereta per hari. Satu kali berangkat mampu menampung lebih dari 500 penumpang. Untuk arus mudik, kalau yang jarak jauh, ekspres Raja Basa sudah ada peningkatan dari pemesanan. Pemesanan tiket sampai sekarang mulai tanggal 12 sampai tanggal 2 untuk tiket ekspres Raja Basa, baik yang dari Kertapati ke Tanjung Karang ataupun sebaliknya Tanjung Karang ke Kertapati sudah terjual habis. Saat ini lonjakan penumpang sudah mulai terlihat. Per hari mereka memberangkatkan sekitar 160 sampai 200 penumpang. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Sementara itu, Satlantas Polres Oku memastikan akan melakukan pelarangan kendaraan angkutan barang melintas di jalan lintas tengah mulai H-7 sampai H+7 Hari Raya Idul Fitri tahun ini.
Satlantas Polres Oku mengingatkan kepada sopir truk angkutan barang mulai H-7 sampai H+7 momen mudik Hari Raya Idul Fitri tahun ini untuk tidak melintas di jalan lintas tengah kawasan Ogan, Komering Ulu. Kasat Lantas Polres Oku, AKP Dwi Karti Astuti mengatakan larangan tersebut harus dipatuhi sehingga volume kendaraan besar yang melintasi jalan lintas tengah Batu Raja bisa berkurang sehingga arus mudik menjadi lancar. Pelarangan tersebut dikecualikan khusus kendaraan angkutan barang yang meliputi pengangkutan bahan bakar minyak dan gas serta sembako. Bagi sopir yang melanggar, Satlantas Oku tidak akan segan-segan memberi tindakan tegas, baik berupa penilangan maupun penggandangan kendaraan yang melanggar ketentuan yang sudah ada. Nanti kita dalam waktu dekat ini kita melaksanakan koordinasi. Diprediksi Bu peningkatan arus mudik? Diprediksi peningkatan arus mudik sekitar kita mulai liburkan tanggal 19, diperkirakan mungkin tanggal 14 itu sudah mulai kegiatan masyarakat untuk melaksanakan kegiatan. Agar mudik nyaman, Lantas Oku akan berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan, terutama dalam pemetaan jalur-jalur yang rawan kecelakaan dan kemacetan, termasuk terhadap kondisi jalan yang minim penerangan. Dari Ogan, Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Asiknya ngabuburit di pemandian air panas. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbih dan ala wahnin wa fisaluhu fi Kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua. MD dipanggil DPR. Menggali informasi sejarah mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh Pemirsa, dunia. jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan kapal. Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau Raima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, tinggal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif. Masuk ke rekening Yosua sebesar 99 triliun rupiah. Peristiwa aktual dan faktual. 4 orang yang meninggal, ini berbeda-beda. Urut-urutan penyebabnya apa? Mengupas isu-isu terhangat. Eliezer, sehat selalu. Ya. Baru saja saudara, Richard Eliezer naiki mobil tahanan. Saya akan masuk ke tender sana. Menelisik lebih dalam. Membuka tabir misteri. Coba masuk dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih kencang ya. Saya boleh pegang, Bu? Semua tanya akan dijawab tuntas dan berkelas. Itu belum, kita menunggu hasil penyelidikan polisi, tapi tentu kita bisa memperkirakan antara mereka dengan
dengan yang dipahami oleh kita. Ya, Artinya Anda perkirakan ini lebih dari puluhan, bahkan ribuan. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam, hanya di iNews. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam iNews Sumsel. Menteri ATR BPN Marsikal TNI Purnawirawan Hadi Cahyanto membagikan 2.122 sertifikat tanah. Sertifikat tanah ini sebagai upaya mitigasi agar tanah milik pemerintah tidak disalahgunakan dan harus dijaga. Bertempat di Gedung Bina Praja Kantor Gubernur Sumatera Selatan, secara langsung Menteri ATR BPN Marsikal TNI Purnawirawan Hadi Cahyanto membagikan 2.122 sertifikat tanah di Sumatera Selatan. Serah terima sertifikat tanah barang milik negara, barang milik daerah dan badan usaha milik negara diserahkan Menteri ATR BPN kepada pemerintah Provinsi Sumatera Selatan secara simbolis diterima Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, perwakilan kepala daerah, dan perwakilan instansi dan institusi pemerintah di Provinsi Sumatera Selatan. Menteri ATR BPN Hadi Cahyanto menyebutkan sertifikat tanah ini sebagai upaya memitigasi agar tanah milik pemerintah tidak disalahgunakan oknum-oknum tidak bertanggung jawab dan harus dijaga oleh pemerintah. Menteri ATR BPN juga menyerahkan tanah aset wakaf dan tanah program PTSL. Kementerian ATR BPN menjadi program khusus adalah aset tanah wakaf dan tanah ibadah yang ditargetkan 2024 tidak ada permasalahan pertanahan yang diakibatkan belum memiliki sertifikat kepemilikan. BUMN milik BMD dan BUMN. Tujuannya apa? Supaya untuk memitigasi supaya tanah tersebut tidak disalahgunakan yang selama ini banyak sekali tanah-tanah aset baik pemilik BMD, BMN, BUMN itu disalahgunakan dan ada sebagian yang diduduki oleh masyarakat. Dengan kita berikan sertifikat berarti sudah secara hak, secara sah itu milik pemerintah dan harus dijaga. Batas yang bertumpu pada titik koordinat. Jadi jangan lagi batas alam. Sungai bisa sedimen, pohon bisa tumbang, jadi batas itu harus melalui penentuan titik koordinat atau lebih ditingkatkan lagi ke batas digital sehingga tidak ada overlap. Menteri ATR BPN Marsikal TNI Purnawirawan Hadi Cahyanto juga menegaskan mafia tanah menjadi musuh bersama dan akan diberantas agar tidak menimbulkan persoalan yang berdampak terganggunya ketentraman kehidupan bermasyarakat. Dari Palembang, Muhammad Riza Falevi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Ngabuburit di pemandian air panas Gemuka sangat mengesankan, apalagi sepulang dari rutinitas kerja kantor. Dengan suasana pemandian yang masih alami menambah hangat situasi di tempat tersebut. Berikut liputannya untuk Anda. Bulan Ramadan kali ini berbeda dibandingkan bulan Ramadan sebelumnya. Pemandian air panas yang masih perawan dipenuhi semak belukar dan pepohonan yang asri menambah suasana hangat di sekitar lokasi pemandian. Ya, inilah air panas Gemuka. Air panas berasal dari tektonik bumi yang konon sudah ada sejak sebelum kolonial Belanda, berada di Desa Lawang Agung, Kecamatan Muara II Kisam, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Biasanya warga desa dan sekitarnya memanfaatkan air panas tersebut untuk mandi, membersihkan penyakit kulit. Namun saat bulan Ramadan, warga juga memanfaatkannya untuk memasak buah aren menjadi kolang-kaling sajian untuk berbuka puasa. Pemandian air panas Gemuka sering dijadikan ajang kaum muda-mudi maupun keluarga singgah, menghabiskan waktu hingga menjelang azan maghrib, bermain air, mandi maupun bersuah foto. Kalau di suasana bulan Ramadan ini kadang-kadang wisata ini banyak dimanfaatkan, terutama sekali kalau di siang hari itu dimanfaatkan oleh mungkin dari orang-orang yang ingin menjual takjil, dia memanfaatkan air panasnya untuk memasak itu yang namanya kolang-kaling. Untuk menuju ke lokasi pemandian air panas Gemuka dapat ditempuh 4 jam dari kota Muara II.
baik menggunakan roda 2 maupun 4. Setelah itu menuju lokasi pemandian air panas hanya dapat dilalui berjalan kaki hingga 20 menit saja dengan menyusuri sungai kecil serta persawahan warga. Dari Ogan Komering Ulu Selatan, Teddy Hendrawan, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri iNews Sumsel hari ini. Saya Anggi Pradita dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas, serta selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya.